tampilkan di sini adalah salah satu buku pedoman yang menginspirasi, yang memberikan legitimasi kenapa perampokan, kemudian pembunuhan, kemudian penyerangan terhadap pemerintah itu dibolehkan dalam konteks pemikiran kelompok-kelompok takfiri ini. Yang pertama adalah Tazkirah yang ditulis oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dan yang kedua adalah buku pedoman Jamaah Ansarud Daulah yang disyarahi atau dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Abdurrahman Fi Tauhid. Nah, melalui beberapa buku dan beberapa buku yang lainnya, saya tidak menemukan aktif pilihan-pilihan lain. Apakah ada motif ketidakadilan, apakah ada motif sosial, motif ekonomi, dan sebagainya. Nah, dari dua buku pedoman ini kemudian saya mengkonfirmasi langsung melalui dialog wawancara dengan beberapa aktor atau yang saya sebut dalam konteks politik takfiri adalah ulama takfiri. Mereka yang saya temui ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Zainal Ansori, Ketua JAD Pusat pertama yang dipilih di Villa Batu Malang, dan saya juga menemui Ustadz Samsul Arifin, salah Ketua JAD wilayah Surabaya, Jawa Timur. Nah, hasil dari diskusi saya kepada mereka, saya semakin yakin bahwa ada sebuah dorongan keagamaan, ideologi yang disebut dengan pemikiran takfiri inilah yang mendorong mereka untuk melakukan aksi sosial, untuk menganalisis variabel-variabel sosial, politik, ekonomi yang menurut saya kita perlu tidak memberikan jawaban yang pasti. Kenapa misalnya di Indonesia kalau kemudian kita mengatakan munculnya kelompok-kelompok ini berkaitan dengan aksesibilitas politik Islam, tetapi bagaimana pasca reformasi keterbukaan itu ada juga memunculkan malah lebih masif di era Orde Baru juga kita temukan, demikian pula pada masa rezim Orde Lama. Nah, artinya apa? Saya tidak melihat, tidak menemukan konteks dinamika politik, keluhan-keluhan yang sifatnya politik itu menjadi faktor dari lahirnya kemunculan dan berkembangnya kelompok-kelompok yang disebut terorisme hari ini. Pun demikian, beberapa sarjana-sarjana ini, para akademisi ini, kalaupun menyentuh aspek religius, tetapi ujung-ujungnya adalah misalnya apa yang dilakukan teroris di Palestina, bom bunuh diri Palestina, tidak lain adalah karena invasi Israel ke Palestina atau invasi Amerika ke Timur Tengah. Jadi menurut saya pendekatan semacam ini justru menjauhkan bias faktor apa sumber kekerasan itu yang mendorong faktor kekerasan di dalam gerakan politik takfir atau Islamisme ini. Nah, karena itulah apa yang saya sampaikan ini kita juga perlu apakah pikiran dan dorongan terorisme lebih berakar pada sosial, ekonomi, peluang politik yang memberikan penjelasan yang lebih masuk akal untuk tindakan terorisme agama dibandingkan agama itu sendiri. Jadi misalnya pelaku bom Surabaya 2018 kemarin, bagaimana satu keluarga, saya sudah berkunjung ke sana, tinggal di perumahan yang kelas menengah ke atas, saya tidak bisa mengatakan mereka kelas menengah ke bawah, dan informasi yang saya dapat juga meninggalkan uang di ATM-nya ratusan juta. Jadi mereka juga anaknya pengusaha sukses, jadi tidak ada alasan apa yang beberapa pemikir menganggap ini faktor variabel sosial, ekonomi. Saya tidak menemukan jawaban meragukan kesimpulan-kesimpulan ini. Nah, karena itulah refleksi studi terorisme yang saya sebut agama ini, pendekatan ideasional atau pendekatan kultural keagamaan ini, kita perlu bertanyakan kembali apa sih problem spesifik dari terorisme agama itu dalam segi ilmu sosial. Problem spesifik yang kita kaji dari terorisme hari ini itu apa? Apakah agama sekedar kita tempatkan sekedar framing, pembingkian, propaganda? Nah, ini menjadi pertanyaan penting dan setidaknya saya menemukan semangat untuk kembali ke menegaskan bahwa pendekatan ideasional atau ideologi itu tidak harus ditinggalkan.
Misalnya segmen telah pernah menulis sebuah artikel jurnalnya itu tentang stagnasi terorisme riset. Bagaimana kritik dia, kajian akademis yang dilakukan, kajian terorisme yang dilakukan para akademis itu tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Berangkat dari risetnya, kemudian dia menulis buku tentang misunderstanding terorisme. Pun demikian, jurnal terbaru Perspective on Terorisme yang saya tampilkan di PowerPoint itu di PPT saya, bagaimana edisi terbaru itu mencoba untuk mengangkat bagaimana mengembalikan agama sebagai kerangka pemikiran untuk memahami fenomena terorisme hari ini. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa problem dari studi kajian terorisme adalah bagaimana mendapatkan sumber data primer untuk wawancara langsung dari para pelaku terorisme ini. Di satu sisi, komunitas intelijen yang punya data tidak berbagi ke kita. Mudah-mudahan setelah mendengar ini, Prof. Kiki lebih